Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Daima, kelas 13C LPTK Universitas Nusa Tenggara Kupang. Nomor peserta PPG 2015-005-28-712. Nomor induk mahasiswa PPG 220-119-0536. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Kabarnya, puji Tuhan sehat-sehat ya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini. Satu orang pimpin dong. Pimpin dong, masuk. Tetap berdiri. Terima kasih adik. Silakan duduk. Tetap berdiri. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu orang pimpin. Ya, maju. Tetap berdiri yang tegak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama, rayakan hikmahmu sang bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Tiara. Silakan duduk. Ya, tetap berdiri. Ibu akan periksa dulu kerapiannya. Adik setelah majunya. Sudah ganteng, tidak setelah. Ya, setelah supaya tambah ganteng ya. Ya, sudah rapi. Ya, silakan duduk. Duduk rapi ya. Ada yang tidak hadir sekolah? Ya, terima kasih. Kalian rajin datang sekolah ya. Ya. Lalu anak-anak, di depan kalian itu ada buku. Silakan buka bukunya. Kalian baca selama 15 menit. Baca di dalam hati. Kalian memahami isi bacaan yang akan kalian bacakan itu. Buka. Baca dalam hati. Memahami apa makna, apa maksud dari bacaan tersebut. Baca halaman berapa saja? Ibu harap kalian sudah bisa membaca ya. Pasti, nggak bisa baca. Latih terus ya, supaya lancar. Hah? Lancar. Ya, baik anak-anak, sudah bacanya ya. Ibu harap kalian sudah memahami apa yang kalian bacakan tadi ya. Ya, anak-anak, tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 yaitu rukun dalam perbedaan. Pembelajaran ketiga. Ya, kegiatan kita hari ini itu kita menggali, menanya satu sama lain, mengkolaborasi, menanya jawab,
kita bisa memahami atau memahami tumbuhan itu, bagaimana tumbuhan itu beradaptasi ya, terhadap habitatnya. Lalu apa tujuan tumbuhan itu beradaptasi? Ya, kemarin kita telah belajar tentang hewan itu beradaptasi ya. Ya, ada yang bentuk paruhnya atau mulutnya itu moncong, itu gunanya untuk mencari makanan. Ada yang bentuk kakinya berselamput seperti bebek, itu gunanya untuk berenang di dalam air. Ya, itu. Pada hari ini juga kita belajar tentang bagaimana tumbuhan itu beradaptasi. Ya. Ya, manfaatnya agar apa? Agar kita bisa mengetahui, kalau kita misalnya mengambil tanaman dari hutan, kalau kita sudah mengetahui cara tumbuhan itu beradaptasi, kita bisa menanam dan merawat tanaman itu sesuai dengan habitat aslinya ya. Ya. Sudah bisa paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu harap nanti sebentar kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa tadi? Tentang tumbuhan beradaptasi atau adaptasi tumbuhan. Ya, ingat judul temanya tadi persatuan dalam perbedaan, rukun dalam perbedaan. Ya, tumbuhan juga seperti kita manusia memiliki perbedaan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Ada yang tempat tinggalnya, ada yang di air, di lingkungan yang kering, yang lembab. Lalu bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi? Ya, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, coba perhatikan sekarang ini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Gambar kangkung. Apa yang ingin kalian ketahui tentang kangkung ini? Apa? Besar sedikit. Apa lagi? Akarnya terdapat di dalam tanah. Dia hidupnya di mana? Di daerah yang berair. Lalu kalian tahu apa fungsi dan atau manfaat dari kangkung ini? Tidak, kangkung ini untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan sebagai sayuran. Lalu apa fungsi atau tujuan dari kangkung yang batangnya berongga? Apa tujuannya? Untuk membawa oksigen ke atas. Tahu di dalam air itu kekurangan oksigen. Lalu akar dari kangkung ini tadi terdapat di dalam air. Lalu bagaimana cara dia untuk menghirup udara? Ya, kalaupun berada di dalam air, karena batangnya berongga, fungsinya itu tadi menghantar oksigen itu ke dalam air. Ke dalam akar, agar akar yang terdapat di dalam air ini masih bisa bernapas. Ya, kalian lihat, tepuk tangan dulu untuk kalian. Itu anak-anak ya. Ini gambar kangkung tadi yang kita pelajari pada hari ini juga nanti tentang bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Apa tujuan dari tumbuhan itu beradaptasi? Apa tujuannya? Tujuannya itu agar tumbuhan tersebut tetap hidup. Ya. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu apa ya? Siapa yang masih ingat apa itu adaptasi? Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lalu tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Ya, seperti kita manusia, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan
di antara sesama kita, ya. Ya. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan, bukan hanya kita manusia. Pada tumbuhan juga seperti itu. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi? Ya, Ibu bacakan sebuah cerita ya. Di sini ada sebuah cerita tentang teratai. Ya, bunga teratai. Bunga tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Ya, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ya, itu salah satu contoh cara tumbuhan itu beradaptasi. Ini tentang teratai. Dia hidupnya di mana tadi? Di air. Lalu bagaimana cara dia menyesuaikan diri? Ya, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di atas air. Ya, lalu daunnya bundar dan lebar. Itu fungsinya untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Lalu batangnya berongga. Itu fungsinya untuk membawa oksigen ke dalam air. Ke dalam akar. Ya, lalu anak-anak, sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ya. Di dalam kelompok nanti Ibu akan tayangkan beberapa jenis tumbuhan. Nanti kalian kerjakan di dalam kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya sebentar, lembar kerja peserta didik. Ya, sekarang hitung. Kita ada 16 orang, kita buat 3 kelompok saja ya. Kita buat 4 kelompok ya. 4 kelompok supaya kecil. Ya. Hitung 1 sampai 4, mulai lagi sebentar ya. Ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang yang satu cari pasangannya. Siapa yang disebut satu tadi bergabung bersama satu, nanti itu dijadikan kelompok satu ya. Ya, yang 2 dan 3 begitu seterusnya ya. Ya, coba. 4 di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Gabung mejanya. Cepat. Ya. Tarik.
Ya, ini gambar apa? Sudah ini tadi. Ini gambar apa nih? Apa? Kaktus. Lalu ini besar sedikit bacanya. Dia bisa baca kan? Gambar apa nih? Ya, ini sebelumnya ibu akan ulang lagi. Kerja kalian amati gambar ini. Amati gambar ini. Lalu sebentar kalian kerjakan LKPD itu. Kalian kelompokkan tumbuhan-tumbuhan tersebut berdasarkan tempat tinggalnya, tempat hidupnya. Ada yang tempat tinggalnya atau tempat hidupnya di daerah yang berair, lalu di daerah yang kering, di daerah yang kadar garamnya tinggi, ya seperti di laut, lalu di daerah yang kadar nitrogennya rendah, itu di daerah yang lembab. Sudah bisa paham? Sudah. Ya. Sekarang ibu tampilkan gambarnya. Kalian cocokkan ya. Ada kelompokkan. Ini gambar apa tadi? Terus ya kalian tulis dia hidupnya di daerah apa. Lalu ini gambar apa? Tulis dia hidupnya di daerah apa. Ini apa? Lidah buah? Dia hidupnya di daerah apa? Ini Teratai. Tulis hidupnya di daerah apa? Ini enceng godok. Dia hidupnya di daerah apa? Ini bakau. Dia hidupnya di daerah apa? Ini begonia. Ya, tulis dia hidupnya di daerah apa? Lalu ini tumbuh apa? Paku. Dia hidupnya di daerah apa? Ini Venus. Hidupnya di daerah apa? Ini besar sedikit. Kantong semak. Dia hidupnya di daerah apa? Iya. Itu sampai di situ saja ya. Itu ada 10 jenis tumbuhan. 10 jenis tumbuhan. Ya, sebelum lanjut kalian ibu guru akan jelaskan kembali ya cara kerja kalian. Sudah lihat tadi tayangan beberapa gambar tumbuhan itu? Sudah? Sudah. Ya, tapi sebentar ibu akan tayangkan ulang ya. Coba perhatikan ke sini. Di sini sudah ada LKPD ya, lembar kerja pusat ini. Di sini ada soal. Kerja kalian adalah amati gambar di dalam, lalu isi di sini. Berdasarkan gambar itu kalian tulis tumbuhan yang hidupnya di daerah berair itu apa-apa saja. Tumbuhan yang hidupnya di daerah yang kering itu apa-apa saja. Tumbuhan yang hidupnya di daerah yang kadar-kadarnya tinggi itu apa-apa saja. Tumbuhan yang hidupnya di daerah yang kekurangan nitrogen itu apa-apa saja. Ya, itu. Tuliskan di sini. Di LKPD ini. Lalu setelah itu nomor 2-nya bagaimana cara-cara tumbuhan itu beradaptasi. Misalnya tumbuhan enceng gondok, bagaimana cara adaptasinya? Seperti teratai tadi ya. Ya contohnya sambil contoh teratai tadi, cara adaptasinya itu dia daunnya bulat dan lebar. Lalu batangnya berongga. Ya itu caranya. Cara dia beradaptasi. Ya. Lalu yang ketiga, buatlah kesimpulan tujuan dari tumbuhan itu beradaptasi itu untuk apa? Apa tujuan dari tumbuhan itu beradaptasi? Sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Siapa yang bisa semangat sebelum kita memulai pekerjaan atau usaha? Kita harus semangat dulu ya.
Satu orang tukang tulis ya. Ya. Kalau yang tulis nanti dia yang baca ya. Ada semua di buku paket itu. Kalian cari jawabannya. Kerja ya? Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ke sini ya. Kerja sama. Ada semua jawaban di sini. Jangan ribut tapi kerjakan ya.
Um. Akarnya lebar untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Bakau. Berapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperolehkan oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tujuan untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, candungnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Begonia dan bakau. Begonia dan tumbuhan bakau hidup di tempat lembab. Penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui lubuk khusus pada daun yang disebut tomat air, dapodat, atau semar dan venus. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin hidrogen biasanya melakukan penyesuaian dengan memerankan serangga, kemudian mencerna sebagai sumber Hidrogen. hidrogen. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Hah? Ada? Tidak ada? Ya, silakan dulu. Ya, kelompok 1 ini mereka tidak menjawab soal kelompok 1 tadi. Atau bagaimana kelompok lain? Mereka tidak tuliskan hewan tumbuhan yang hidup di daerah kering itu apa-apa saja, yang di daerah lembab itu apa-apa saja, ya, yang di daerah kekurangan nitrogen itu apa-apa saja. Mereka hanya menjawab bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi dan apa tujuannya. Ya, begitu kelompok 1 ya. Ya, coba kerjakan lagi nomor 1-nya itu tadi. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2 maju 1 orang. Ya, silakan baca. Yang lain dengar dan menanggapi. 1. Kaktus. Daun termodifikasi berbentuk duri dan untuk mengurangi penguapan permukaan batang berlapis dingin. Akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air dan batang tebal yang berisi banyak cadangan air. 2. Teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun berbusuk karena selalu terkena air. 3. Eceng gondok. Eceng gondok memiliki tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat dan untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terbalik. 4. Bakau. Berapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan tanah yang berlumpur dan menahan
penyimpanan air. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak kelompok lain? Hah? Apa? Nomor 1? Iya, nomor 1 mereka tidak menjawab ya. Ya, oleh karena itu kelompok 2 kalian kerjakan lagi nomor 1-nya ya. Soal nomor 1-nya tadi, kelompokkan hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan itu berdasarkan tempat hidupnya ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang sudah semua presentasinya. Coba perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Sebentar, ini untuk kerja individu ya. Untuk kerja individu. Kerja individu. Ya, perhatikan gambarnya. Lalu sebentar kalian kerjakan ini secara pribadi, saudara. Tidak dalam kelompok. Ya, Ibu akan tayangkan beberapa gambar. Lalu sebentar ada soal. Apa tujuan dari gambar ini beradaptasi? Misalnya bunga rafflesia ini. Bagaimana dia cara beradaptasi? Lalu apa tujuannya? Ya, coba perhatikan di sini. Gambar apa itu tadi? Bunga rafflesia Lalu dia mengeluarkan bau. 3. Ini apa gambar apa? Batang yang berduri pada bunga mawar. Lalu yang ketiga ini dia memiliki rambut halus. Ini daun yang tajam pada nanas. Lalu ini gambar apa? Naga. Dia mengeluarkan getah. Lalu ini jarak, pohon jarak yang menghasilkan racun. Ya, itu gambar-gambar tumbuhannya. Ini soalnya. Ya. Kalian kerjakan sudah mengerti tidak deh? Di situ ada bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk apa? Hah? Menarik serangga. Ya, itu menarik serangga itu fungsinya untuk apa? Untuk proses perkembangbiakan. Ya. Begitu juga seterusnya. Kalian kerjakan sudah? Ya. Apa tujuan dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut? Ya, misalnya bambu ini dia memiliki ciri khusus rambut halus. Dia memiliki rambut yang halus. Fungsinya untuk apa? Lalu tangkai yang berduri pada mawar. Pohon nangka mengeluarkan getah. Kerjakan secara individu. Nanti kumpul. Kerja. Tulis. Ya, ada beberapa tumbuhan itu ya, sambil kalian kerja, Ibu akan tayangkan ini. Kalau tidak mengerti ditanyakan ke sini ya. Ya, ini. Ada 6 tumbuhan ini. Ada bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk, itu ciri khususnya. Lalu bunga mawar yang memiliki tangkai berduri. Pohon bambu dia memiliki rambut halus. Nanas dia memiliki daun yang tajam. Nangka dia mengeluarkan getah. Pohon jarak yang mengeluarkan racun. Itu fungsinya untuk apa ya? Kalian kerjakan itu secara pribadi. Sudah?
yang tidak lalu yang hidup di daerah air, tanaman teratai dan ejeng bodoh. Lalu yang hidup di daerah yang kadar tinggi itu ada tanaman bakau. Lalu di daerah lembab itu ada begonia, ada paku. Di daerah yang kekurangan atau miskin hidrogen itu ada kantong semak dan venus. Ya. Sampai di sini sudah bisa paham anak-anak? Kalau begitu ambil buku catatannya, sekarang catat. Karena kalau kalian tidak catat, sampai di rumah kalian akan lupa. Besok ditanyakan kembali, kalian tidak bisa menjawab. Ya, sekarang kalian catat. Ya, ini materi IPA ya, tentang adaptasi tumbuhan. Ini catat. Catat yang rapi ya. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, sekarang terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kalian sudah semangat dalam mengerjakan tugas, dalam mengikuti pelajaran. Ya, kalian harus tingkatkan semangatnya supaya nanti kalian bisa berguna dan tahu cara beradaptasi terhadap sesama di lingkungan yang baru. Jangan kalah sama tumbuhan. Tumbuhan bisa beradaptasi agar dia bisa bertahan hidup. Kita juga sebagai manusia harus lebih dari tumbuhan, harus lebih dari tumbuhan. Kita bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan atau di tempat tinggal kita dimanapun kita berada. Kita harus bisa menyesuaikan diri supaya kita bisa hidup rukun dalam perbedaan. Kita di Indonesia ini berbeda-beda, tetapi kita tetap sama. Bagaimana cara untuk mempersatukan kita ini? Kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya, sekarang catat PR-nya. PR, kalian harus temukan beberapa jenis tanaman yang ada di sekitar kita yang ada di lingkungan rumah kita. Kalian kelompokkan tumbuhan, tulis nama tumbuhannya, lalu kelompokkan tumbuhannya itu berdasarkan tempat hidupnya. Lalu bagaimana cara dia beradaptasi? Lalu apa tujuannya? Sudah? Sekarang ibu akan memeriksakan sambil kalian pikir-pikir di rumah kalian. Ibu akan memeriksakan LKPD kalian tadi. Sebentar ibu akan membagikan hasilnya. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Ada yang tidak mengerti tadi? Sudah paham semua? Semangat! Halo! Hai! Ya, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin doa. Mari. Teman-teman ibu guru, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Ya, terima kasih Riko. Ya.